ada nggak orang tua yang kayak sebenarnya dia masih gagap gitu untuk menghadapi anaknya yang mungkin punya kebutuhan khusus? Biasanya apa tuh? Iya, nah kadang banyak juga kayak gitu kasus belum menerima. Sebenarnya kan penerimaannya itu yang harus dipunyai orang tua. Ya. Dia nggak nerima karena nggak siap, takut. Bahkan ya ada aja bang perceraian tuh karena anaknya berkebutuhan khusus gitu. Itu yang maksudnya kasihan gitu. Momen-momen ada nggak momen-momen lu kayak ngerasa apa berat gitu secara mental ketika lu menjalani profesi jadi guru SLB ini? Bertemu kembali bersama saya Reno Fenadi, Sobat Nadir di Nadir Podcast episode terbaru. Terima kasih Anda sudah selalu setia menonton episode-episode dan cerita-cerita yang luar biasa di Nadir Podcast. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih tentu saja untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang selalu mensupport kita sehingga Nadir Podcast ini bisa hadir terus menemani Anda yang menonton. Seperti kita tahu ya, mungkin hidup itu tidak selalu mulus, hidup itu nggak selalu menyenangkan, nggak selalu membahagiakan. Ada juga masa-masa sulit, ada juga momen dimana kayak kita tuh melawan melawan dunia, kayak you against the world atau just me against the world, kayak semuanya tuh susah gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Kalau kamu lagi mengalami fase-fase seperti itu, terus bertahan, jangan pernah menyerah, tenang aja, selama masih ada hari baru artinya masih ada kesempatan baru. Itu dia. Dan episode sekarang kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, teman saya. Dia ini adalah seorang komika juga yang merangkap, enggak ya, justru dia merangkap komika gitu. Dia ini juga adalah seorang guru. Gurunya bukan guru sembarangan, karena dia ini adalah guru sekolah luar biasa atau guru SLB. Mari kita sambutin dia. Rizal, selamat datang. Halo, selamat datang Nadir Podcast. Nadir Podcast, nyebutnya Sobat Nadir. Sobat Nadir, terima kasih sudah diundang Bang Reno. Iya dong, dengan senang hati. Ini bajunya, looksnya guru sekali ya. Iya, pulang ngajar. Langsung ke sini. Kayak gue tadi mikir kayak kenapa Korpri udah nggak ada? Oh enggak, bukan. Iya, mirip Korpri kan dulu. Iya. Tapi Korpri udah nggak ada ya sekarang? Ada. Oh, masih ada. Tapi bentuknya ganti, jadi warnanya emas, ada emas-emasnya. Oh. Tadinya biru full, biru tua sama biru muda, sekarang jadi ada emasnya. Oh. Supaya Indonesia emas kayaknya. Slogan doang. Zal, sehat ya? Sehat Bang Reno. Luar biasa loh. Rizal ini kenapa kita undang Sobat Nadir, karena kita pengen kita pengen dengerin cerita dia dan pengalamannya seputar menjadi guru. Kita balik dulu deh. Oh sebelumnya sorry. Sebagai background story, lu ini beneran guru SLB? Guru SLB. Sekarang di SLB tunanetra. Jadi murid-muridnya lagi pegangnya tunanetra banyak. Oh. Hambatan penglihatan. Ya, itu emang ada khusus tunanetranya, ada misalnya tuna apa? Ya, ada beberapa SLB tuh dia SLB B, SLB A, SLB C, SLB D. Jadi itu ngebedain apa? A tuh tunanetra, B tunarungu atau tuli, C tunagrahita, D tunadaksa, SLBE tunalaras. Gitu. Tapi sekarang sih rata-rata kalau sekolah negeri, SLB negeri itu udah menerima semua kebutuhan khusus gitu. Jadi nggak ada, walaupun A dia menerima semua gitu. Ya. Oh. Tapi ada sekolah-sekolah yang masih fokus. Dia khusus, ya. Oh. Nah, lu sebelum yang sekarang berarti nggak yang tunanetra doang? Sebelum sekarang ya banyak pegangnya autis. Tapi lembaganya bukan di SLB gitu, bukan di sekolah formal. Tapi? Jadi kayak home visit ke rumah anaknya gitu, ngajarin di rumah anaknya, banyak yang kayak gitu dulu. Wah, menarik nih kan Sobat Nadir, kita dengarkan cerita dan pengalaman dia. Kita akan balik dulu ke fase, lu berarti kuliah ngambil jurusan guru. Iya. Khusus guru SLB. Betul. Beda itu ya sama guru umum. Beda.
jurusannya itu pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Oke, itu jurusannya. Ya, kalau guru umum kan PGSD gitu untuk guru SD iya. atau pendidikan guru IPA kayak gitu. Iya. Fakultasnya ilmu pendidikan. Oh, cuman jurusannya sekolah luar biasa, guru Ya, SLB. pendidikan luar biasa. Kenapa lu milih di situ? Ini kan jarang nih. Ya, sebenarnya karena gue tuh udah terpapar banyak tentang anak berkebutuhan khusus, Bang. Dari lahir. Kok bisa? Karena orang tua gue tuh guru juga, guru di SLB, jadi tinggal kayak di komplek SLB di Lampung. Iya. Akhirnya gue kecil lahir tumbuh besar teman-teman gue tuh ya banyaknya anak-anak SLB. Berkebutuhan khusus. Iya, anak berkebutuhan khusus. Karena sekolahnya tuh gede, ada asramanya, ada rumah dinas guru gitu. Oh, model boarding school gitu. Iya. Punya swasta atau negeri itu? Punya swasta. Oke. Karena dari situ akhirnya lu mengikuti. Iya, jejak akhirnya ibu. karena tahu Iya. gitu suka ditinggal misalnya orang tua ibu lagi ngajar, kadang ke kelasnya, Iya. jadi tahu lah kayak gitu. Oh, karena udah banyak tahu. unik tuh maksudnya. Tapi jadi masuk akal karena nyokap sama Iya. gitu. Karena kalau nggak ada kayak gitu kan agak unik ya pilihannya. Dan unik tuh dalam artian itu challenging banget gitu. Kayak menjadi guru aja itu challenging di negara ini ya. Apalagi menjadi guru SLB itu kan mungkin bisa dibilang nggak banyak orang yang mau kali. Iya. Waktu kuliah lu banyak nggak teman seangkatan? Jurusan lu doang? Seangkatan jurusan gua paling 60-70 lah. Banyak ya ternyata. Banyak. Tapi kan kampusnya nggak sebanyak PGSD. Oh iya sih. Kayak PGSD tuh di kampus-kampus swasta itu banyak banget. Benar. PGTK atau PAUD tuh. Kalau PLB tuh dikit, kayak cuma 11 lah se-Indonesia tuh. Oh, se-Indonesia 11 satu Ya, 11 angkatan kampus. katakanlah ya 60 ya. Ya berarti Iya. masih banyak kurang ya. Ya kalau dibilang kurang masih banyak lah yang belum mengenal bagaimana pendekatan atau Iya, cara iya, ngajarin iya. ke anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Setelah apa ya? Ini kan juga biar menjadi pengetahuan juga buat Sobat Nadir atau mungkin juga ada Sobat Nadir di sini yang keluarga juga ada yang termasuk anak berkebutuhan khusus juga menjadi informasi kan. Jadi yang ngebedain antara teman-teman SLB ini apa ya istilahnya? Dia tuh ada SD, SMP, SMA-nya juga. Ada dari TK, SD, SMP, SMA. Secara kurikulum sebenarnya apa yang ngebedain sih, Jal? Secara kurikulum tuh kalau yang sekarang ya di kurikulum nasional tuh kan ada capaian pembelajarannya tuh. Oke. Dulu tuh kurikulum merdeka Ya. tahun kemarin lah. Tahun ini tuh disebutnya kurikulum nasional. Nah itu tuh ada 2 CP. Ada capaian pembelajaran untuk umum, ada capaian pembelajaran untuk Diksus, pendidikan khusus gitu. Jadi matematika SD kelas 1 sama kelas 1 SD-nya Diksus itu beda capaiannya. Misalnya yang ini mah udah bisa sampai tambahan atau membilang sampai 1000. Kalau yang SLB itu cuma sampai 10 kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya, karena sebenarnya keberadaan SLB ini kan sebenarnya sebagai pemenuhan keadilan ya. Ya, Karena siapapun kan berhak mendapatkan akses pendidikan gitu. betul. Selama lu apa ya? Ketika lu kuliah terus ketika akhirnya terjun banyak hal yang di luar bayangan nggak kayak melebihi kayak wah kok gini gitu atau emang karena udah terbiasa dari kecil menghadapi Banyak. Sebenarnya kan karena kalau dari kecil ya gue ngeliat ibu gue kayak kerjanya deket, terus kayaknya jadi guru pulang cepet kayak gitu ya jam 11 jam 12 udah pulang. Nggak tahu sebenarnya penanganannya kayak gimana ketika udah kuliah kan ada observasi tuh ke SLB mulai tuh kayak kaget. Waduh iya. Ternyata ya itu masa ngamuk kadang dicakar misalnya ada yang gitu ya buang air di tempat kayak gitu itu udah air liur masih udah saya juga ini masih bau. Oh iya masih itu hal yang lumrah ya. Lumrah ya ini bekas dicakar-cakar tuh tiap pulang sekolah ada aja. Bang kayak gitu. Itu tuh nggak mudah tuh harusnya itu hal yang nggak semua orang bisa Zal. Orang-orang yang punya panggilan kalau bahasa gue ya panggilan yang memang orang terpanggil aja gitu yang mampu gue sih nggak akan sanggup pasti orang-orang luar biasa. Apa sih sebenarnya challenge-nya atau tantangannya gitu ketika lu menjadi guru ini lu sekarang ngajar apa SD SMP sekarang SD kelas SD. 3 lu sebelumnya pernah
SMP atau SMA atau SD terus? SMP sempat. Jadi kan kalau di SLB tuh kita bisa dipindah-pindahnya tuh lintas, kadang di SD, kadang di SMP, itu bisa. Yang lu pernah apa aja? SMP, SD, bahkan guru mapel pernah. Jadi ada mata pelajarannya sendiri gitu kalau di SLB. Oh, berarti kalau kita bandingin sama SD umum misalnya, kan itu guru kelas, bukan guru mata pelajaran ya? Guru kelas. Iya kan? Jadi dia ngajar semua mata pelajaran di kelas itu. Betul. Nah, kalau SD di SLB, itu guru kelas kah atau gimana? Ya, ada guru kelas. Ada guru mata pelajaran itu yang agama, misal agama tuh sebenarnya dia dipegang sama sebenarnya di SD umum. Ada sebenarnya satu mata pelajaran yang berbeda di SLB. Apa tuh? Namanya program kebutuhan khusus. Jadi itu ngelatih kalau untuk tunanetra tuh ngelatih cara pakai tongkat, terus menentukan tempat, ngeorientasi ruangan, braille. Iya. Kayak gitu. Itu diajarinnya di OMSK nama mata pelajarannya. Berarti itu adalah skill ya, bukan knowledge ya? Iya, kan? ada pengetahuannya tapi aplikatif untuk kehidupan dia gitu. Iya, kayak mengancing baju, nyetrika gitu ya. Nyetrika? Iya, kalau udah kelas-kelas tinggi tuh harus bisa kayak cuci baju, cuci piring, itu kan diajarinya di sekolah juga lewat mata pelajaran itu atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kayak mungkin muatan lokal kali ya? Kalau muatan lokal ada lagi. Ada lagi. PLBJ kalau. Apa tuh? Yang kalau di Jakarta tuh pengenalan lingkungan budaya Jakarta. Kalau secara kan bahasa Sunda itu muloknya gitu. Iya. Gue kalau waktu di Jogja dulu SMP ada bahasa Jawa. Ya kayak gitu. Jadi ada mulok, ada Proksus, program kebutuhan khusus. Oh itu tadi. Ya. Kalau di tunanetra ya misalnya orientasi ruangan. mobilitas. Kalau di tunarungu ada lagi dia bina persepsi bunyi gitu. Jadi ngelatih bunyi, ngelatih ini organ bicaranya kayak gitu. Atau bahasa isyarat gitu. Bahasa isyarat. Nah, kan tadi lu bilang sebelum di formal lu menjadi kayak semacam visit ke rumah. Itu tuh berarti kayak guru les gitu. Iya, mirip ya kayak guru les. Jadi kerjasamanya sama orang tua. Lu datang itu semua apa ya bahasanya ya? Semua jenis kebutuhan khusus. Rata-rata sih kalau yang visit tuh banyaknya gue pegang autis. Gitu. Nah ini untuk mungkin yang belum tahu termasuk gue juga. Sebenarnya autism tuh apa sih? Karena kan ada yang bilang autism itu sebenarnya mereka ini pintar sekali gitu kan. Bisa jelasin nggak sebenarnya autism ini apa gitu dengan bahasa yang awam gitu? Iya sebenarnya kan kalau autis tuh banyak jenis karena dia tuh spektrumnya luas. Nah itu tuh sebenarnya ciri khususnya pasti kelihatan gitu. Kayak misalnya tidak menatap mata, terus takut, atau dia punya masalah sensori kayak nggak bisa suara kenceng. Atau nggak bisa suara pelan, bahkan misalnya nggak bisa kena dingin, panas yang kayak gitu, ada masalah di sensorinya. Cuma kalau misalnya masalahnya autis nih pintar, nah sebenarnya ada high function, ada yang low function, ada yang memang pintar, ada yang memang secara intelektual juga di bawah rata-rata kayak gitu. Nah, lu waktu itu ngajarin apa pas visit ini? Nah, kalau yang visit itu sebenarnya kan dasarnya guru SLB tuh assessment gitu, kita tuh pengen tahu nih secara perkembangannya gimana, secara pembelajarannya gimana. Biasanya secara perkembangan tuh dia nggak sesuai sama usianya, kayak belum bisa verbal di usia 5 atau usia 6 tahun gitu kan. Sedangkan harusnya udah bisa tuh di usia 2 tahun. Nah berarti itu yang dikejar. Gue bikinin program supaya ngelatih verbalnya. Atau tadi ada masalah sensori, kayak dia kan suka ada yang nggak mau nginjek rumput, misalnya anak tuh nggak mau megang apa yang lembek-lembek gitu. Nah, gua ngasih itulah stimulus, ngasih treatmentnya supaya dia terbiasa atau bisa beradaptasi tubuhnya ke hal-hal kayak gitu. Karena nggak akan sampai ke baca tulis hitung dulu kalau hal-hal yang kayak gitunya nggak juga dibarengin. Penuhin dulu gitu ya, basic skill ya tadi ya, si ground skillnya lah istilahnya gitu. Gitu. Anjir itu pasti lu berhadapan dengan kemarahan ya, karena kan itu lu membiasakan yang mereka sendiri nggak biasa. Bayangan gua adalah pasti responnya ngamuk. Kan ngamuk kan. Anjir
Dia ya kayak maksudnya gue pernah gitu digigit ininya, iya kayak dia tuh udah nggak nyaman mungkin atau apa. Memang gue juga biasanya antisipasi sih kalau tangan udah gini udah pasti siap lah kayak gitu. Ini kebetulan lagi makein celana. Lagi makein celana, dia ya agak tinggi, gue kan gak ngeliat tuh. Ternyata mulutnya masuk ke sini. Kayak gitu. Kayak gitu langsung gue pencet hidungnya kayak biar dia buka mulutnya. Masa gue gampar langsung kan pasti. Lah gue baru ya juga ya bener ya kalau ada kayak gitu dipencet hidungnya biar nggak bisa nafas ya. Itu lu dikasih ilmu itu? Ya sebenarnya ada beberapa cara, misalnya kalau lagi ngamuk ya kayak peluk dari belakang kayak gitu atau tahan kakinya kayak gitu sih ya ada diajarin kayak gitu buat menghadapi kalau lagi tantrum. Iya. Wah gila ya, berarti kuliah SLB itu banyak banget ya yang dipelajarin ya? Iya, karena semua jenis kebutuhan khusus dipelajarin. Iya gitu. Harus bisa kan? Iya. Wah anjir. Gila sih jadi makin edan nih, maksudnya makin respect banget gue dengan teman-teman guru SLB ini gitu. Berarti lu bener-bener kayak, karena iya tadi ya, guru itu selain memacu atau mengasah kognitifnya juga ya psikomotoriknya gitu kan. Karena banyak yang, apalagi lu ya masih di visit-visit itu kan masih random-random tuh. Iya. Kayak gitu sih tantangannya banyak ya. Usianya rata-rata berapa waktu zaman lu visit-visit itu? Di 12 misalnya. Kayak rentang usia 7 sampai 12 lah. Berarti tujuan lu visit itu untuk mempersiapkan biar dia abis itu bisa ke sekolah. Ya, atau kadang dia udah di sekolah juga tapi dibarengi sama di rumah gitu. Oh, mempercepat. Supaya lebih banyak dia distimulus kan semakin cepet tuh dia beradaptasinya kayak gitu. Yang ngeri sih kalau ini kalau udah menghadapi masa puber kayak gitu udah. Oh iya tuh. Agak susah tuh. Jadi bertumpuk-tumpuk ya dimensinya gitu. Udah tantrum terus lagi puber gitu kan. Waduh. Itu susah. Ini gue bener-bener, ini Sobat Nadir ya, mungkin sorry Kak, mohon maaf kalau saya terlihat sangat awam gitu, karena beneran awam dan inilah tujuan ngobrol sama Rizal, pengen tahu supaya kita bisa makin bisa menghargai kan kurang lebih kayak gitu. Terus berarti kalau sekarang yang tunanetra nih, bayangannya kan adalah kalau tunanetra itu ya membahasakannya secara kognitif kan normal ya, berarti dia hanya hanya ada hambatan. Nah, ada hambatan dalam penglihatan. Tapi secara kayak capaian tadi itu sama. Nah, sebenarnya di tunanetra juga ada deh. Jadi tunanetra itu ada yang blind total, ada yang low vision. Ya. Ada juga yang MDVI. Apa tuh? MDVI itu multiple disable visual impairment. Jadi dia tunanetra plus gitu. Ada autisnya, ada tunanetranya. Iya. Atau ada hambatan intelektual itu udah agak berat banget gitu. Yang kayak gitu. Iya ya, gimana ya kalau kayak gitu ya? Maksudnya lu sebagai pendidik gitu, sebagai guru, goals-nya nih sebenarnya untuk teman-teman ini apa gitu? Nah, itu tuh udah maksudnya kita tuh harus nurunin capaian pembelajarannya. Jadi kadang yang bentrok tuh ekspektasi, bahkan orang tua pun berekspektasi orang tuanya karena udah sekolah pengen dia bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, tapi kondisi anaknya jauh untuk memungkinkan ke situ. Ya kayak sekarang gue lagi pegang nih kelas 3 SD tuh belum verbal, jadi belum ngomong, ya usia udah di 10-11an lah ya dia. Nah itu tuh memang capaiannya bukan di situ, bukan di kelas 3-nya, tapi gimana dia ngikutin dulu lagu gitu kayak Topi Saya Bunda kayak gitu. Terus nyebut nama Ican misalnya siapa kayak gitu. Tapi kan kalau di kelas artinya banyak levelnya kan. Ada yang tadi misalnya, lu sekelas berapa orang? Nah kalau gue yang itu cuma 1 sekarang. Oh, one on one. Iya. Oh, oke. Gitu. Spesifik berarti ke dia ya, fokus. Karena MDVI ini susah. Kan kalau secara aturan tuh SLB tuh katanya maksimal 5. Satu kelas. SMP SMA-nya 8 lah. Tapi kalau kondisi khusus kayak gini
nggak mungkin Bang dipegang sama 2 aja nggak mungkin kayaknya. Iya, nggak mungkin 2 anak satu guru tuh berat banget. Kecuali satunya diikat, satunya dia itu baru karena paksaannya kayak gitu banyak kan. Maksudnya dari sampai diikat? Enggak, paksaan dari dinasnya misalnya untuk ya satu kelasnya maksimalin lah 5 orang katanya. Hei, orang dinas. Jangan. Oh ya, lu PNS ya. Jadi dipaksain harus 5 anak, sedangkan kan nggak mungkin kepegang gitu. Iyalah. Apalagi tunanetra itu harus nuntun gitu. Kalau kondisinya yang nggak ada hambatan intelektual nggak apa-apa. Iya. Dan nah ini sebenarnya kalau secara aturan, Zal, kan ada nih, gue dulu pernah juga ada temen yang ya bahasanya cacat ya, maksudnya waktu itu ada yang kakinya buntung gitu, tapi dia di sekolah normal. Nah sebenarnya secara aturan tuh siapa sih yang harusnya di SLB, siapa yang bisa di sekolah normal gitu? Boleh, sebenarnya kalau sekarang kan ada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Nah sekarang tuh ada pendidikan inklusi, jadi bahkan sekolah umum pun nggak boleh menolak, tapi sesuai kuota lah. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Itu kan tujuannya supaya kalau yang nggak ada SLB di kecamatannya, di daerahnya atau jauh, bisa tetap sekolah. Nah, pembagiannya gimana gitu? Sebenarnya di sekolah inklusi pun, di sekolah umum itu harus ada GPK, guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus kayak gitu. Yang nantinya bikinin program buat anak itu ketika belajar bareng-bareng. Gitu. Kalau yang nggak ada masalah kayak tadi misalnya cuma hambatan fisik nih, secara kognitif bagus, belajar bisa ngikut, ya paling kayak di olahraga nggak bisa. Nah paling di olahraganya yang diturunin tujuan pembelajarannya. Jadi e-sport. Ya. Atau seenggaknya jangan roll depan lah kalau kayak gitu kan. Kayak gitu. Aduh, ini rentan banget sih dark jokes episode ini, gue nahan banget dari tadi. Tapi ya Kak, gue gak tau ya, kayak kita punya teman-teman komik yang memang bahasanya tuh mereka udah nggak usah dialusin, emang kita cacat gitu kan. Kayak Dani Aditya, kayak Adit Sanca gitu, terus ada Anggi. Kadang-kadang itu kita kan tahu ya mereka ini juga sebenarnya jahil ya, kayak mereka ini juga manusia gitu, kayak kadang-kadang brengsek juga gitu, usil-usilnya gitu kayak Dani gitu kan. Nah sebenarnya kalau teman-teman di murid-murid lo itu gimana sih mereka secara personality-nya tuh? Ya sama aja sebenarnya. Gue juga tuh nggak mau nge-treat, makanya kalau ke teman-teman yang umum gitu lah, yang tipikal nggak mau, jangan sampai nge-treat ke anak berkebutuhan khusus itu kasihan gitu. Karena mungkin itu level 1 lah. Ada empati dulu itu level 1. Tapi kan bukan itu yang dibutuhin. Sebenarnya kesamaan, kesetaraannya itu. Bahkan dalam hal bercanda, dalam hal main gitu, jangan kasihan nggak diajak main misalnya. Itu tuh terjadi juga sebenarnya di anak-anak gitu. Bahkan sesama mereka juga. Iya, umum kayak anak-anak yang lain lah, kayak anak pada umumnya gitu, suka bercanda, bisa berantem atau dia ya kayak bully lah kayak gitu. Ada juga. Iya ada juga sesama temen gitu. Jangan temenin si ini gitu, kayak gitu. Itu tuh biasa. Kadang-kadang di TikTok juga ada kan guru-guru SLB yang kadang-kadang ya buat edukasi ngontenin ya kelakuan juga kadang-kadang kocak-kocak. SLB Core. SLB Core kocak-kocak banget ya. Kalau upacara kan tidur-tiduran di lapang kayak gitu itu biasa gitu. Tapi emang titik berat dari seorang guru SLB ini adalah sebenarnya memang pendampingan ya jatuhnya ya. Iya. Supaya mereka tuh dalam tanda kutip bisa survive kan di masyarakat gitu. Kan poinnya. Makanya memang babysitting juga jatuhnya, kayak tadi lu makain celana gitu. Iya, itu ganti pampers, nyebokin itu umum lah, maksudnya biasa bisa gitu. Wah, anjir itu sih gue nggak sanggup sih Kezal, kayak lu itu emang sudah itu lu alamin pertama pas lagi kuliah tuh, pas assessment tuh. Ya awal-awal udah kenalnya pas kuliah itu. Tahu misalnya sama anak taunya ngences kayak gitu kan. Masa kita langsung nggak mungkin kan. Gitu. Padahal kalau bisa mah gitu ya lu ya. Iya. Kalau bisa gitu. Cuma kan ternyata enggak ya, lama-lama ya udah biasa. Gimana sih caranya Zal menumbuhkan rasa itu, lu kayak rasa sayang lu tuh kan artinya besar banget nih ke
temen kayak anak didik lu ini, itu kan nggak mudah tuh. Lu nggak ada hubungan darah misalnya, dia orang asing lah gitu. Gimana cara menumbuhkan itu di diri lu tuh? Nggak tahu, lama-lama sih biasa gitu. Kayak gue tuh ngerasanya ya udahlah, sama kayak anak sendiri gitu. Jadi ya udah kayak kita bercanda kayak gitu. Udah sebenarnya udah hilang tuh rasa kasihannya. Kalau gua menghadapi itu dengan kasihan terus, masa gua tiap hari ke sekolah nangis kan nggak mungkin juga. Nangis ngeliat ini nangis. Iya, lu jadi mental health issue lu. Lu ya jadi depresi kalau gitu. Iya. Tapi bayangan apa daily-nya tuh sehari-hari tuh tensi tinggi kah gitu lu tuh lingkungan kerja lu, atau sebenarnya slow aja kayak baik-baik saja kayak. Iya. Nah, gue yang kerasa ke diri gue ya lama-lama gue tuh jadi kayak nggak bisa marah, Bang. Ke kehidupan apapun jadi karena terus-terusan gitu, ke kehidupan umum pun jadi nggak bisa marah. Jadi gue tuh bingung ngekspresiin gue kalau marah kayak gimana apa. Kayak gue tuh pernah naik motor ditabrak dari belakang. Jadi nggak marah tapi cuma Pak, Bapak ngantuk ya, kayak gitu tuh. Udah gua nggak keluar tuh. Nggak bisa. Karena takut tantrum dia digigit nanti. Nah itu tuh nggak tahu apakah kebangunnya karena gue di sekolah biasa diteriakin, biasa dicakar, biasa di apa tuh. Kan kalau gitu harusnya refleksnya misalnya mukul atau apa. Itu tuh nggak muncul di. Sebelum lo jadi guru lo tuh orangnya emosional. Ya maksudnya ya biasa aja gitu kalau marah. Kalau misalnya berantem kalau misalnya zaman sekolah kan. Kayak gitu. Setelah lu menjadi guru malah itu semua jadi hilang ya? Iya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kali gitu-gitu. Jadi banyak pemakluman. Iya. Dan apa ya? Gue bayangan gue memang kita tuh kita tuh masyarakat itu tuh harus kayak perlu deh kita sekali-sekali tuh kayak main gitu ya. Boleh nggak sih kayak misalnya main ke sekolah gitu ngeliat? Boleh aja. Iya kan itu supaya, karena memang problemnya kan adalah diskriminasi ya. Diskriminasi itu kan artinya karena tidak sering bersinggungan. Betul. Iya kan? Ketika sering bersinggungan kan jadi ya udah slow aja gitu kan. Kayak gitu. Dan itu lu di lingkungan sekitar sekolah lah misalnya kayak warga di luar sekolah gitu suka ada diskriminasi juga nggak sih, kayak anak-anak kan ada aja ya. Kayak, apa misalnya ledekin gitu. Enggak sih kayaknya kalau ya di lingkungan sekolah kayak gitu kayaknya udah, kalau misalnya masalah kehambatannya itu enggak, ya misalnya jangan ditemenin atau jangan dideketin karena disabilitas, kayaknya itu udah aman lah ya. Iya itu udah aman lah kayak gitu. Ada nggak orang tua yang kayak sebenarnya dia masih gagap gitu untuk menghadapi anaknya yang mungkin punya kebutuhan khusus? Biasanya apa tuh? Iya, nah kadang banyak juga kayak gitu kasus belum menerima. Sebenarnya kan penerimaannya itu yang harus dipunyai orang tua. Yeah. Dia nggak nerima karena nggak siap, takut. Bahkan ya ada aja Bang perceraian tuh karena anaknya berkebutuhan khusus gitu. Itu yang maksudnya kasihan gitu ke orang tuanya. Yang jangan ditakut adalah anak berkebutuhan khusus juga banyak berprestasi, dia bisa berkarya kayak gitu. Gue tuh takutnya ya masih banyak lah kalau di daerah tuh yang sampai dipasung, yang kayak gitu. Gue juga sempat nemu dulu pas misalnya ke Garut, ke Tasik kayak gitu disembunyiin lah, gitu. Nah buat orang tua tuh sebenarnya jangan takut atau jangan malu, jangan nganggap nggak ada masa depan, itu karena dia bisa disekolahin, sekolahnya ada. Dan itu free ya kalau negeri? Iya, gratis. Bahkan kalau nggak mampu juga dia dapat bantuan kan dari KJP yang kayak gitu. KJP plus segala macam. Dan banyak juga yang jadi atlet kayak gitu kan diarahin. Benar. Misalnya apakah di seni, di sastra, apa di olahraga itu kan bisa diarahin. Benar. Gitu. Bahkan banyak yang besarnya ternyata membantu perekonomian orang tuanya. Oh iya. Kayak gitu. Walaupun dia disabilitas anaknya. Itu banyak juga. Artinya sebenarnya negara pun juga sudah ada nih salurannya gitu kan. Lewat sekolah-sekolah atau tadi ya itu menarik tuh kayak lu menjadi guru private ke rumah-rumah tuh, gue baru denger tuh ternyata ada ya kalau untuk anak berkebutuhan khusus ya. Ada.
Itu lu melakukan itu karena lu belum bergabung menjadi guru di sekolah atau sambilan sampai sekarang masih jalan? Enggak, karena dulu tuh gua enggak memilih untuk di sekolah formal. Kenapa? Nah itu kenapa tuh menarik tuh? Karena gua ya dulu namanya zaman dulu tuh belum ya kayak harus bangun pagi segala macam iya. Pribadi lah gitu. Iya. Kalau ke rumah kan siang sore kayak gitu. Nggak Fleksibel banyak, waktunya. ya fleksibel waktu, nggak mau terikat, masih belum mau terikat kayak gitu. Terus akhirnya berubah lalu menjadi di sekolah formal. Ya. Lebih pindah happy ke mana? Jakarta. Sama aja sih. Sebenarnya gua asal pegang anak berkebutuhan khusus happy. Oh iya, malah gitu ya. Jadi Iya. kayak jadi kebutuhan ya. Iya. Malah gue kalau ngajar sekolah umum nggak bisa, kayaknya gue pusing sendiri ngeliat kelakuan anak misalnya SMA apa tawuran Iya. kayaknya nggak bisa. Sekolah gue nggak ada yang tawuran bang. Ya. Anak SMA aja gitu. Jangan mancing-mancing mas. Enggak, bukan kayak sekarang nih, hari ini nih ada surat edaran untuk sekolah-sekolah bang, buat orang tua di sekolah tuh di Jakarta timestamp foto anaknya di mana, takut ikut demo. Ya. Gitu kan, takutnya kan anak sekolah demo. Nah itu pun surat itu disebar ke sekolah-sekolah gua gitu, ke SLB. Cuma kan Terlalu beredar tuh ya. Harusnya kan nggak perlu cuma ya. kita lebih tenang kan, nggak mungkin ikut Iya. demo. Siapa tahu. Iya. Badru sih ikut demo ya. Tapi apa biasanya kenakalan anak-anak sekolah lu nih apa? Ya umum aja sih kayaknya. Gue lihat waktu itu ada SLB Kor dicie-ciein pacaran gitu ya. Ya itu umum kayaknya, kalau suka-sukaan udah ada ya mungkin pacaran kayak gitu. Hah? Umum itu. Ada yang pacaran juga? Ada aja. Gitu. Apa ya, gimana ya? Lu menghadapi mereka nih kalau pas lagi tantrum gitu, kebayang gimana gitu. Gue kayak wah. Ya gitu, kalau tantrum ya udah. Tantrumnya sampai tadi kan ada tuh gigit. Tapi itu waktu masih visit kan? Iya. Nah pas di sekolah ini tantrumnya rata-rata apa? Sama nyakar, rendang, nyembur. Gitu. Wah, udah kalau nyembur sih paling. Jadi lu selalu Paling siap bete. betadine, anduk ya. Itu ya. Tisu sebenarnya, tisu buat ngelapin dia, buat ngelapin guanya. Tapi kalau kayak gitu tuh seharusnya mereka tuh marahin atau Nggak bisa dimarahin bang, percuma juga. Tapi kalau misalnya bayangan gue, kalau dia nggak dikasih tahu bahwa itu salah, dia nggak tahu bahwa itu salah, jadi ngulang, iya nggak sih? Enggak, malah ngajain. Kalau dilarang malah ngajain. Lah, jahil juga ya? Iya, kadang kayak gitu. Ya nggak tahu bentuk cari perhatiannya, karena dia nggak bisa ngungkapin secara verbal kayak gimana. Ya. Waktu lu yang sebelum sekarang kan, karena lu apa tadi di MDVI itu kan one on one. Ya. Tahun lalu lu nggak one on one? Nggak, kelas tuh. Itu isi berapa orang? Itu 5 SMP. Pintar-pintar kalau itu, nggak ada hambatan intelektual. Berarti secara itu nggak apa namanya tadi teh? Nggak low apa? Ya, low function. Low function berarti normal. Ya, secara intelektualnya. Tapi tunanetra. Tunanetra. Oke. Gitu. Kalau yang itu mah tunanetra yang itu ya udah sama udah bisa pakai handphone, pakai laptop. Iya. Kayak kita komik ada juga Bang Jack. Bang Jack ya. Bang Jack kemana sekarang? NTB. Tahu tapi dia itu. Kan istrinya di NTB. Enggak tahu. Bang Jack itu orang komik, itu teman kita, suka bercanda juga tuh orang ya. Tapi kalau yang sebelum tunanetra sempat untuk teman-teman ini nggak autism juga nggak yang lu megang kelas? Ya, kalau kelas enggak. Enggak ya? Sejauh ini yang tunanetra aja. Di sekolah lu itu berarti ada MDVI, tunanetra. Iya. Terus tunanetra apa? dan MDVI. Udah, dua. Dua itu aja. Itu dari kelas SD ya? Dari TK. Oh, dari TK sampai kelas 6. Dari TK sampai SMA. Oh, TK LB, SD LB, SMP LB. Oh, satu area lu tuh? Iya, jadi dia satu atap sebenarnya. Iya. Satu kepala sekolah, satu manajemen tuh dari TK LB sampai SMA LB. Se-DKI itu ada berapa sih yang kayak gitu? DKI kalau negeri tuh ada 12. Oh. 12 sekolah. Jadi kayak SLB 1, 2, 13 lah. Lu? Nah, kalau swastanya gue namanya nggak pakai angka.
SLBA Pembina Tingkat Nasional. Jadi ada SLBA Pembina Tingkat Nasional, ada SLB Negeri 01, 02 sampai 12. Bedanya apa? Daerah. Ya Lah kalau bedanya SLB apa? SLB tingkat nasional? ya, yang Itu- gua A doang. Tunanetra doang. Oh, Yang I lain tuh see. udah campur semua. Oh, Kayak gitu. iya. Tapi kalau sekolah swasta ya lumayan lah, ada banyak. Udah banyak ya sekarang di Iya. Jakarta ya? Semua kota ada di Jakarta. Yang nggak ada Pulau Seribu, Iya. nggak ada SLB-nya. Tapi emang ya kita bersyukurnya pemerintah pun sudah semakin semakin baik lah untuk urusan apa teman-teman yang berkebutuhan khusus ini ya sekarang dibandingin zaman dulu kan. Ya, Gue tuh di kosan tuh juga ada anak ibu kos yang belakang itu dia autism juga. Ada satu yang cewek itu udah mungkin umurnya udah 40-an kali ya. Yang satu lagi kayak masih muda mungkin belasan gitu. Tapi gue nggak tahu deh apa dia sekolah atau enggak. Cuman kayaknya di rumah terus. Nah itu juga tuh ada momen-momen dia tengah malam kadang-kadang suka teriak kayak gitu-gitu. Nah apa sih Zal biasanya teman-teman autism misalnya mereka teriak tuh sebenarnya ungkapan apa sih itu tuh? ya beda-beda sebenarnya kan pasti timbul dari rasa ketidaknyamanan. Cuma yang harus di asesnya tuh dia tidak nyamannya kenapa? Ya. Lapar kah, misal berisik atau terlalu gelap misalnya atau terlalu terang. Nah itu kan kita harus tahu juga orang itu kenapa, atau bahkan bisa kayak kebanyakan makan yang gula yang kayak gitu kan, sugar rush gitu ya. Iya, itu energinya banyak, dan kalau dia benar-benar di rumah nggak kemana-mana, nggak sekolah, ya malah kebuangnya kemana energinya kayak gitu. Harus ada penyaluran energi. Betul, ya. makanya kan sekolah itu ya kadang olahraga, misal jalan, lari apa segala macam buat ngeluarin energi dia. Kalau sekolah yang tadi low function itu sebenarnya dia udah multi level, bukan multi level, udah mix level usia ya? Atau tetap ada kayak SD-nya, SMP-nya? Nah, kalau itu ngikut usia sebenarnya. Walaupun dia secara kemampuan kognitifnya kayak kelas 3 SD tapi usianya udah tinggi ya 17 tahun, 18 tahun, dia di SMA. Tetap. Walaupun dia sebelumnya belum pernah sekolah misalnya gitu. Iya, walaupun belum pernah sekolah, dia pasti dideketin lah sama jenjangnya. Iya. Apakah ke SMP atau ke SMA, tapi pelajarannya pasti dasar. Pasti dasar. Kalau belum bisa ngomong di usia segitu, misalnya mau dikejar enggak di stimulus verbalnya, ya udahlah pakai apa gitu. Kalau di autis yang enggak ada tunanetranya pakai gambar gitu. Iya. Misalnya pakai gambar dia tuh makan atau minum, pilih mau mana, ini gitu. Itu kalau yang ada visualnya kan enak tuh. Iya. Karena autis tuh kuat banget dari visualnya. Mostly ya, mau low mau high. Cara ngajarinnya emang harus visual, kontak mata itu dulu tuh yang harus ajarin dibenerin. berani kontak gitu ya. Dihitung tuh misalnya 3 detik, oke. Berapa kali lagi percobaan naik nggak? Nah akhirnya udah ada peningkatan dari kontak mata, baru nyari di interaksinya kayak gitu. Oh, wah gila nih banyak banget ilmunya nih ngobrol sama lu nih. Seneng banget gue. Tapi sekarang elunya nih, happy nggak lo menjadi guru? Happy. Sejauh ini ya, gue kayaknya bakal, maksudnya nggak akan pernah ninggalin gitu. Iya. Di ngajar anak berkebutuhan khusus dimanapun tempatnya misalnya, walaupun nggak di sini. Nggak di sini. Iya. Momen-momen ada nggak momen-momen lu kayak ngerasa berat gitu secara mental ketika lu menjalani profesi jadi guru SLB ini? Iya, kalau berat sih ya kalau kita tuh ada masalah di luar lah gitu, bukan di sekolah. Bukan tapi di kan sekolah. ke sekolah tetap harus happy tuh. Iya. Kayak pakai topeng tuh berat juga sebenarnya. Malah yang di luar orang-orang normalnya malah jadi beban ya. Jadi Iya. membawa masalah ya Iya. dibanding teman-teman ya. Kayak gitu. Ya itu sih. Cuma yang tetap nggak melampiaskannya ke murid misalnya ya udah di sekolah gitu. Aktivitas di luar ya udah. Kalau masalah-masalah di luar. Emang panjang sabar banget kayaknya Zal ya, harus ya. Kayaknya iya, itu kebangun sih lama-lama. Lu pernah gak sih ada momen kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Maksudnya sampai ada anak tuh yang ngomongnya
ngomong itu kasar. Pak Rizal anjing kayak gitu. Itu ada ya udah. Itu tuh ada aja kayak gitu. Iya ya, nggak bisa dimarahin gitu ya. Iya. Terus menarik tadi, kadang-kadang itu bentuk cari perhatian mereka dengan ngamuk gitu ya. Iya. Cari perhatian lu gitu. Yang paling kocak-kocak lagi apa kelakuannya anak-anak ke lu yang pernah lu alamin? Ya kayak gitu, ada misalnya kalau lagi belajar juga anak yang nggak mau jawab gitu. Ayo bilang ya, nggak mau ngobrol kata. Ya enggak, ini nggak ngobrol kok. Jadi terus kita yang ngebujuk gitu kayak hal-hal yang kayak gitu ya bagi gua ya lucu sebenarnya. Iya. Gitu. Malah jadi hiburan ya. Jadi ya udah aja ditanggepin terus sampai mau belajar baru. Tapi ya itu ya, maksudnya kadang-kadang hari ini misalnya belajar apa, terus harusnya kan besok maju, kadang-kadang juga tetap harus ada mundurnya lagi gitu ya. Iya. Secara tapi materi. itu sebenarnya yang bikin gue stres juga tuh. Kayak gue pegang anak 2 tahun tapi ngajarinnya itu lagi lama banget karena progresnya itu benar-benar lambat. Biar dia bisa mau nyebut namanya tiap ketemu sebutin lagi tiap ketemu, dan itu tuh berjalan selama 2 tahun dia nggak keluar ngomong kayak gitu. Itu tuh kayak kenapa? Ya? Apa gue yang nggak bisa ngajar apa kayak gimana kayak gitu. Itu ketemu jawabannya kenapa atau enggak? Enggak, ya emang terus aja udah berbagai cara gitu gua. Sampai gua ketik di belajar nulis namanya, ngetik di keyboard karena kan nggak bisa nulis tangan. Itu bisa dia ngapal, kalau kayak gitu ngapal. Tapi mengucapkan. Nggak ngerti konsepnya kadang. Oh. Gitu. Ya udah dia ngelakuin kayak robot aja gerakan iya. itu. Bahkan kalau keluar kata-kata itu yang dia nggak sadar, itu karena dia udah muak kali sering deh kayak tiba-tiba 1 2 3 kayak gitu. Kayak burung beo. Iya. Kayak gitu. Tapi nggak ngerti maknanya satu tuh apa, dua nih satu tuh kayak gini kayak benda konkret. Nah, itu tuh lumayan stres kalau ngadepin nggak ada kemajuan atau apa kayak gitu. Terus gimana kayak gitu? Maksudnya lu datang ke sesama guru yang lain nanya ini gimana ya gitu? Ya kadang nanya gimana lagi ya caranya biar keluar verbalnya. Nih pakai ini, coba pakai metode ini misalnya. Ini pakai media ini, cobain lagi. Ininya dulu kali benerin ya. Sensorinya dulu kali benerin. Oke, benerin lagi, coba lagi terus aja. Emang nguliknya itu sebenarnya yang seru juga. Iya. Cuma stresnya kok kayak diajarin gua nggak ada kemajuan nih kayak gitu. Apa lu yang salah? Malah jadi kayak insecure ya? Dan bosannya ngajarinnya itu lagi tiap hari. Iya sih, bener. Nah sekarang kalau yang MDVI yang lu lagi pegang ini, challenge-nya terbesar apa? Sama kayak gitu. Gitu juga? Iya, karena pegang MDVI. Kalau yang itu kan autis, ini ya autis plus tunanetra sama. Emang ya udah belajarnya lagu Topi Saya Bundar terus tiap hari. Sampai nggak bundar? Enggak, sampai nggak bundar. Terus lagu itu, karena dia sukanya gitu, sholawatan. Keluar sebenarnya ngomong la ilah gitu-gitu doang, la ilah. Tapi susah nih nyebut nama dianya, belum bisa kayak gitu. Nah, ada naik kelasnya nggak sih? Naik kelas tetap sesuai usia. Jadi tapi secara kemampuan belajar tetap di situ. Gitu. Oke. Berarti untuk yang yang kayak gitu misalnya ya, itu kan termasuk yang low Low function. Berarti itu sekolah mah nggak ngeluarin ijazah, nggak ada ujiannya gitu-gitu ya? Atau tetap ada? Tetap sesuai ya kemampuan dia. Jadi di rapot kayak gitu tulis udah ditulisnya itu kemampuannya. Oh, bukan angka. Iya, sebenarnya kualitatifnya kalau di SLB lebih ke udah bisa apa, kemampuan di misalnya di sosialnya udah kayak gimana, di motoriknya udah kayak gimana, udah bisa menjumput misalnya. Menjumput tuh apa? Kayak ngambil benda kecil atau merobek gitu, meremas, itu kan jadi capaian. Iya, capaian benar. Yang kayak gitu. Ada momen yang bikin lu bangga nggak dengan misalnya pencapaian anak didik lu selama lu ngajar? Ada momen-momen apa gitu? Misalnya dia ngapain kayak misalnya apa gitu? Ada, ya sebenarnya kayak yang Topi Saya Bundar itu. Dia tuh udah mulai tuh. Kalau gue pegangin tangan topi, gue diem, nanti dia
salah. Nah, Udah bisa. langsung sombong ke semua orang. Nih, cobain di depan orang kagak keluar ya. Nanti lagi dah gitu. Malu kali. Iya, pokoknya topi saya bundar tuh udah bisa tuh. Salah, bundar. Nanti gua diem, tungguin agak lama, baru tuh ada keluar. Sampai malam. Lumayan lama tuh nungguin. Tapi luar biasa ya Saleh. Maksudnya ini Sobat Nari kita dengar cerita dari Rizal tadi bahwa benar-benar mungkin banyak dari kita termasuk gue lah, dunia ini menjadi dunia yang sangat asing gitu karena tidak pernah bersentuhan gitu. Iya. Padahal ya kita tuh hidup di dunia yang sama gitu. Emang kita harus sering bersinggungan sih emang paling bener ya. Ya Betul. Karena kan misalnya gini, yang jadi orang tua baru lah. Kita nggak tahu kalau ke depan anak kita anak berkebutuhan khusus. Betul. Kalau dia maksudnya nggak tahu dulu, nggak terpapar lah secara pengetahuannya, pasti langsung stres, langsung bingung kan, kayak dunia dia hancur aja berubah misalnya. Bahkan itu terjadi di orang-orang yang mapan, terkenal gitu. Karena itu nggak mandang kaya, miskin atau apa. Betul. Segala macam itu pasti ada. Makanya kalau gue tuh menyayangkan kalau sampai misalnya punya anak berkebutuhan khusus tapi nggak disekolahin atau disimpan atau bahkan disiksa gitu, ngerasa gagal jadi orang tua, jangan sampai malah menganggap gitu. musibah gitu kan, cobaan gitu. Padahal enggak ya. Apalagi ini cobaan, ujian, ya jangan, bukan ujian, itu malah rezekinya di situ gitu. Kalau mungkin ada pesan untuk orang tua di luar sana yang mungkin ya punya belum memiliki anak berkebutuhan. Bukan. Belum orang tua yang masih menganggap anak berkebutuhan khusus atau saudaranya gitu yang masih menganggap ini mau cacat, orang kurang gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Ya kita jangan nyamain kemampuan kita sama orang lain gitu. Tiap gelas kan beda-beda gitu. Benar. Nah, makanya udah capai aja sekemampuannya masing-masing. Kalau memang dia memiliki hambatan di situ, jangan lihat di hambatannya, tapi lihat kemampuannya gitu, supaya kitanya juga bisa ngembangin terus potensi anak itu gitu. Karena kalau mereka ditreatment dengan benar tuh pasti keluar kok ya potensinya ya, gitu. Mau di apapun itu bidangnya. Betul. Entah melukis kah, entah apa gitu ya. Yang jangan didiemin. Kalau didiemin malah nggak berkembang gitu. Kalau disimpan di rumah cuma dikasih makan gitu, ya udah. Ya akan gitu terus. Tapi kalau dicoba satu-satu, ini kali bisa. Yang kasihan adalah ketika gue tuh ada juga di rumah gue di Jogja itu ada tetangga gue, anaknya tuh punya kayak autism gitu, tapi udah besar, udah tua gitu. Gue mikirnya kayak karena mungkin dulu tidak ditreatment dengan benar, jadi kan mungkin selama orang tuanya masih ada masih bisa melindungi, masih bisa mengurusin. Tapi kan yang kasihan kalau misalnya udah nggak punya siapa-siapa kan, dia gimana gitu survive kalau dia nggak punya bekal itu gitu. Jadi emang paling bener. Karena biaya udah gratis ya. Iya. Nggak ada alasan lagi tuh. Nggak ada alasan. Maksudnya kayak NGO pasti banyak lah bantuan apa segala macem. Gitu. Gue juga ya kadang sering ketemu ternyata udah gede gitu. Lah kok nggak sekolah dari dulu? Nggak tahu sekolahnya di mana, nggak tahu. Itu kayak kesel banget gitu. Lalu, kok lu nggak nyari kan ada Google apa kayak gitu. Bener. Kayak ya dia ya udah nggak mau nyekolahin. Cuma memang ada beberapa kasus yang orang tuanya juga, ya misalnya orang tuanya ngojek, ibunya buruh, pembantu rumah tangga misalnya kayak gitu, anaknya jadi khusus, itu lebih kompleks lagi masalahnya. Ya kita bener nggak bisa juga nyalahin kenapa gak nyekolin, karena dia harus kerja, harus kayak gitu. Itu susah juga tuh. Wow, luar biasa Zal. Gue akan mengakhiri sesi ini dengan pertanyaan, tapi gue sekali lagi mau ngucapin makasih banget lu udah datang ke sini. Gue jadi banyak banget pengetahuan. Mudah-mudahan Sobat Nadir juga banyak sekali informasi yang berguna gitu ya. Amin. Poinnya adalah jangan nganggap mereka orang orang asing, orang berbeda gitu ya. Poinnya itu kesetaraan ya. Itu ya. Nah, gue akan nutup dengan satu pertanyaan Zal. Ini bebas lu mau jawab dengan alasannya lo sebutin kenapanya atau enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaannya sama ke semua narasumber yang datang ke sini.
Pertanyaan adalah, apakah lu happy dengan hidup lu sekarang? Happy banget. Kenapa? Mau dijelasin atau enggak, terserah. Ya, gue happy karena gue bisa ketemu anak-anak berkebutuhan khusus. Itu juga kayak bikin gue lebih banyak belajar sebenarnya, ngulik gimana perkembangan manusia itu ternyata berbeda-beda. Itu yang gue seneng, kayak gue tuh kayak mempelajari manusia gitu. Ya. Itu makanya gue selalu happy, nggak monoton kerjaannya. Iya, bener. Dan ternyata lu memilih jurusan atau profesi yang unik ini membawa kebahagiaan ya buat lu. Luar biasa. Rizal, terima kasih. Ini ada buku dari kita. Terima kasih Bang Reno. Buku apa nih? Ini buku Bicara pada Kertas Putih. Ini isinya adalah cerita-cerita narasumber yang pernah datang ke sini. Iya. Ditulis oleh Ibu Christine Sama. Dia adalah jurnalis yang juga salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Thank you Rizal, sukses terus. Terima kasih Bang Reno. Nanti ada gua kalau di sini buku jilid 2 ada lagi nggak? Ada kayaknya ya. Ada. Mungkin nanti ada. Siap. Thank you Bang Rizal, terus peduli dan terus berjuang untuk teman-teman kita. Terima kasih Bang Reno. Ada pesan nggak mungkin buat masyarakat? Nah tadi kan buat orang tua atau buat masyarakat tentang bagaimana menyikapi mungkin teman-teman atau apa gitu. Ya pesannya saling ini aja lah, saling menghargai gitu, terutama misalnya fasilitas-fasilitas yang diciptakan untuk disabilitas gitu. Jangan nggak ada orangnya dipakai naik motor apa kayak gitu. Ya guiding block untuk tunanetra atau ram untuk tunadaksa yang kayak gitu. Ya saling menghargai untuk fasilitas umum, itu aja paling. Kasihan kan kalau tiba-tiba lagi jalan trotoar pecel lele. Iya, itu. Terima kasih Sal ya. Sehat terus Sal. Terima kasih Sobat Nadir yang udah nonton episode kita kali ini. Terima kasih juga untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, dan jangan lupa follow Instagram kita di @nadir.podcast. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.